Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Rizky dan tentunya dengan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, seperti biasa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI mendorong Badan Riset atau Inovasi Nasional atau BRIN mengembangkan penelitian terkait tepung singkong modifikasi sebagai alternatif pembuatan tepung tanpa gandum. Berdasarkan data BPS, impor gandum Indonesia mencapai 9,45 juta ton pada Januari hingga September 2024, seiring dengan peningkatan kebutuhan tepung terigu nasional. Terkait itu, anggota Komisi 10 DPR RI mendorong Badan Riset dan Inovasi Nasional mengembangkan penelitian terkait tepung singkong modifikasi atau MOKAF dengan memanfaatkan produksi singkong Indonesia sebagai alternatif pengganti tepung terigu. Dewi Koryati mengapresiasi BRIN yang mampu menghasilkan produk riset terkait galur murni. Hal yang sama juga perlu dilakukan BRIN dalam mengembangkan riset yang memanfaatkan singkong sebagai alternatif pembuatan tepung daripada hanya mengandalkan gandum. Pasalnya, permintaan tepung terigu di dalam negeri terus meningkat. Sementara itu, produksi singkong di Indonesia mencukupi. Dengan memaksimalkan riset menggunakan singkong, diharapkan bisa membuat masyarakat beralih menggunakan tepung MOKAF daripada tepung terigu, sehingga berdampak pada menurunnya impor gandum. Untuk bisa menggantikan terigu dengan bahan dasar yang ada di Indonesia. Dan kita beruntung, kita punya singkong yang akan bisa dijadikan tepung singkong, yang akan dilakukan perlakuan fermentasi dan sebagainya, sehingga dijadikan tepung, dan itu sudah dilakukan penelitiannya, hampir berhasil bisa mensubstitusi atau menggantikan terigu. Lebih lanjut, Dewi Koryati menyarankan BRIN berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk menghasilkan riset yang lebih maksimal. BRIN diimbau mampu mendukung program Astacita Presiden Prabowo dengan memperbanyak riset di sektor pangan sehingga bisa mengurangi ketergantungan impor. Fitian dan Teddy, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke Komisi 7 DPR RI yang menegaskan penyusunan rancangan Undang-Undang Kepariwisataan akan memastikan kebijakan pemerintah relevan dengan perubahan zaman yang memenuhi kebutuhan pariwisata di Indonesia. Sebagai salah satu RUU carryover yang masuk prolegnas prioritas tahun 2025, pembahasan RUU Kepariwisataan terus dilakukan. Dalam prosesnya, Komisi 7 DPR RI melibatkan para pelaku maupun asosiasi pariwisata di berbagai daerah di Indonesia. Komisi 7 DPR RI menilai pentingnya peningkatan kualitas dan keberlanjutan pariwisata Indonesia. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, kebijakan atau regulasi saat ini belum memperhatikan kualitas dan keberlanjutan sektor pariwisata. Dengan perubahan dan dampak dari pandemi COVID-19, harus ada perbaikan kebijakan yang lebih komprehensif terhadap pariwisata Indonesia. Penyusunan RUU Kepariwisataan untuk memastikan kebijakan pemerintah relevan dengan perubahan zaman yang memenuhi kebutuhan pariwisata di Indonesia dan mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Terhadap kepariwisataan Indonesia harus ada perbaikan di dalam kebijakan kita. Undang-undang kita supaya memperhatikan keberlanjutan, memperhatikan quality tourism, bisa mendengarkan langsung keluh kesah maupun juga laporan dari para pengusaha di sektor pariwisata, yang tentunya itu sudah kami catat, akan kami bawa kembali untuk pembahasan, tapi juga secara eksekutifnya kan yang menjalankan implementasi adalah dari eksekutif, dari kementerian dan dari dinas. Rahayu Saraswati menambahkan, RUU Kepariwisataan diharapkan bisa memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat secara luas. Untuk itu perlunya edukasi bagi masyarakat agar lebih siap mengembangkan destinasi wisata yang berdaya saing dan memberikan pengalaman menarik bagi wisatawan. Dari Nusa Tenggara Barat, Teguh Biantoro, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Legislasi DPR RI menekankan revisi Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia bisa memberikan perlindungan maksimal bagi para pekerja migran. Dan kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09.
bersyukur begini, ketika Kang Emil mendorong saya untuk masuk ke politik, juga diamini oleh ibu saya dan juga oleh anak-anak saya. Jadi menurut saya ini adalah supporting utama buat saya. Jadi ketika keluarga kecil saya dukung, maka insya Allah keluarga besar pun akan dukung, kan begitu ya? Karena bagaimanapun juga nanti tanggung jawab itu akan ada di keluarga kecil kami. Kalau anak dan keluarga itu adalah energi buat saya. Jadi saya ada di sini atas energi itu gitu. Saya didukung oleh suami dengan anak dan mereka baik-baik saja, mereka happy ya. Maka saya pun akan baik-baik saja gitu ya. Pilih dipanggil Bu Cinta atau Ibu Atalia? Ibu Atalia. Karena kalau Ibu Cinta gitu ya, mereka suka lupa nama asli saya Bu Atalia. Karena itu pernah kejadian. Jadi selama ini orang-orang manggilnya Bu Cinta, Bu Cinta, Bu Cinta. Pas kemarin kampanye nggak ada yang tahu nama saya Bu Atalia. Tapi kalau tanya sekarang, saya di Bandung. Di Dapil dong. Karena apa? Aku bisa keluar sedikit lah, bisa ke Kabupaten Bandung Barat, bisa ke Kabupaten Bandung, gitu ya, bisa gitu jauh. Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Badan Legislasi DPR RI menegaskan perlunya mengidentifikasi pengaturan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam melindungi pekerja migran Indonesia. Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah pengirim pekerja migran Indonesia atau PMI terbesar di Indonesia. Hal itu mendorong Badan Legislasi DPR RI datang untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan RUU Perlindungan PMI. Balek ingin revisi Undang-Undang PMI bisa memberikan perlindungan maksimal bagi para pekerja migran. Wakil Ketua Balek DPR RI Iman Sukri menyampaikan perlunya mengidentifikasi pengaturan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam melindungi PMI. RUU ini bertujuan memperkuat perlindungan PMI dengan meningkatkan peran kementerian, sistem informasi, dan penguatan kelembagaan dalam tata kelola penempatan dan perlindungan PMI. Pemerintah harus menghentikan keberangkatan pekerja migran ilegal. Karena itu, proses perizinan bagi calon pekerja migran perlu dipermudah. Bagaimana caranya mengurangi atau menghentikan PMI yang ilegal? Karena PMI yang ilegal ini sangat membahayakan karena apa? Karena mereka di negara tujuan nanti yang tidak memiliki status hukum, tidak punya proteksi, dan ketika ada masalah nanti kesulitan kita pemerintah dan negara untuk mengatasinya. Karena kalau ilegal sudah tinggal di rumah majikan, rawan kena pelecehan seksual dan lain sebagainya. Nah, tentu ini harus menjadi pengetahuan kita bahwa mereka harus pastikan mereka berangkat itu legal. Iman Sukri juga meminta pemerintah mempertimbangkan untuk memperbanyak pengiriman tenaga kerja terampil, mengingat permintaan tenaga kerja di beberapa sektor strategis di sejumlah negara terus meningkat, misalnya Korea Selatan dan Jepang. Dari Lampung, Domingus Titiheru, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menegaskan Oknum Polri Ibda Yohananda Fajri yang terlibat kasus aborsi terhadap pacarnya harus diberikan sanksi tegas atas penghilangan nyawa seseorang dengan sengaja. Komisi 3 DPR RI meminta kasus pemaksaan aborsi yang dilakukan oleh Ibda Yohananda Fajri mendapat sanksi tegas dari kepolisian. Tindakan itu masuk dalam kasus pidana karena menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto lalu menegaskan hal itu dalam rapat kerja bersama dengan Kepolisian Daerah Aceh 6 Februari lalu. Tindakan sadis Ibda Yohananda Fajri dinilai sebagai subjek hukum dan bukan delik aduan. Bagi saya, Pak, ini tindak pidana. Ada banyak pasal yang mengatur aborsi, Pak. Di KUHP ada 3, pemerkosaan 1, 4, Undang-Undang Kesehatan 5. Itu bukan delik aduan, delik umum, Pak. Ada orang yang meninggal, bayi ketika masih dalam kandungan, dia subjek hukum, Pak. Apalagi ketika dia lahir sampai meninggal, dia dilindungi oleh negara. Dia punya hak hidup. Makanya saya tergelitik
Seakan-akan ini bukan kasus, Pak. Kalau ada oknum perilaku Polri yang menyimpang, melakukan perbuatan tercelah, bukan dilindungi, Pak. Dia harus diproses. Apalagi yang dilanggar ada 5 pasal. Kau pidana yang notabene adalah delik umum. Lalu kemudian peraturan Kapolri, kode etik. Berkaitan dengan kasus ini, Polda Aceh diminta tidak melindungi anggotanya yang terlibat tindak pidana. Komisi 3 DPR RI menekankan pihak kepolisian untuk tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Polisi perlu menjaga citra positifnya dengan tidak berat sebelah saat menindak anggotanya yang terlibat kasus. Andri dan Ade Ardiansyah, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI menyambut baik pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Namun menegaskan setiap investasi harus dilaporkan secara terbuka dan berbasis kajian ekonomi. Komisi 6 DPR RI berkomitmen memaksimalkan kinerja pengawasan terhadap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Pengelolaan dana ratusan triliun rupiah harus mengedepankan unsur kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi, sehingga dana investasi dapat berdampak terhadap kesejahteraan rakyat. Anggota Komisi 6 DPR RI Amin sejatinya menyambut baik pembentukan BPI Danantara. Langkah itu merupakan bagian dari penguatan badan usaha milik negara di Indonesia. Namun, ia menegaskan setiap investasi yang dilakukan Danantara harus dilaporkan secara terbuka dan berbasis kajian ekonomi. Kita tetap meminta semua proses yang dijalankan oleh manajemen BPI Danantara ini transparan dan berdasar kajian yang matang gitu loh. Soal pemeriksaan nggak ada lembaga negara yang tidak bisa diperiksa karena itu urusan undang-undang dan itu konsekuensi dari penerapan good governance gitu. Nanti entah itu melalui PPK, entah melalui akuntan publik, itu soal teknis ya soal teknis. Tapi lembaga audit tetap bisa audit itu loh. Kami sendiri di Komisi 6 kan bermitra langsung dengan Kementerian BUMN dan dalam hal ini Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara adalah Menteri BUMN. Melalui pengelolaan investasi yang efektif dan penerapan good corporate governance, Danantara diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia di tingkat global. Rifki dan Helmi, TVR Parlemen melaporkan. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara diluncurkan oleh Presiden Prabowo guna mengelola aset BUMN sebesar 14.000 triliun rupiah. Di samping itu, pemirsa, peluncuran Danantara memunculkan kekhawatiran publik terkait pengawasan dan juga kredibilitas lembaga. Dan pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Bahkan sebenarnya yang ngebongkar itu bukan negara. Harusnya yang mau ngemasang itulah yang bongkar. Ini malah negara yang bongkar, negara rugi lagi. Negara yang ngeluarin sertifikat. Iya, negara yang bongkar. Itu Bu Titi sampai bantu harusnya ya, cuman kan kita belum tahu nih orangnya siapa. Mau nggak mau negara aku harus ambil alih demi kepentingan nelayan. Pak menyampaikan tuh sepertinya ada permainan nih antara pengembang dan juga oknum kepala desanya, aparat desa. Ada potensi ya. Itu ada dugaan itu. Iya. Deddy Yusuf, Wakil Ketua Komisi 2. Komisi 2, iya. Beliau menyampaikan ini harus diusut gitu. Ada permainan apa? Karena luas wilayahnya juga tuh Desa Kotu dibanding desa-desa lain tuh lebih luas katanya. Dan itu tuh menjadi satu indikasi ini kenapa kok paling luas sendiri? Apakah itu ada permainan di balik itu atau bagaimana? Dari legislator kita di Komisi 4 itu Alex Indra Lukman itu mengimbau agar KKP ini juga bisa lebih tegas untuk bisa mengusut karena ini kan wilayah laut ya. Karena di laut ini kan pihak-pihak yang terkait pengawasan itu ada banyak ya. Iya. Selain TNI AL kan juga ada polisi laut, ada Bakamla yang ada Bakamla. Ya kalau misalkan kemarin gue juga nonton di program Kabar Nusantara yang di TV Parlemen juga Pak Deddy Sitorus juga sebenarnya susah untuk mencurigai dari adanya pagar laut ini tidak ada kaitannya dengan PIK 2. Hanya di TVR Parlemen. Kembali pemirsa di TVR 09.
Pemirsa, DPR RI menegaskan pentingnya sistem pengawasan komprehensif dan berlapis guna memastikan akuntabilitas dan juga transparansi Danantara. DPR RI pun menilai tata kelola yang baik akan menjadi fondasi penting dalam mencegah adanya penyelewengan dan memastikan transparansi publik. Mari kita saksikan bersama liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. BPI Danantara akan mengelola aset BUMN sebesar 14.000 triliun rupiah. Dengan aset sebesar itu, BPI Danantara masuk dalam jajaran 10 besar Sovereign Wealth Fund dunia dan diprediksi akan membangkitkan perekonomian Indonesia. BPI Danantara dibentuk setelah revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. BPI Danantara dibentuk melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola BPI Danantara. Di balik peluncuran BPI Danantara, muncul kekhawatiran publik terkait pengawasan dan kredibilitas lembaga. Publik berharap jangan sampai investasi negara terjadi penyalahgunaan yang akhirnya merugikan perekonomian nasional. Dalam hal ini, DPR RI menegaskan pentingnya sistem pengawasan yang komprehensif dan berlapis untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi BPI Danantara. Mengingat BPI Danantara akan mengelola modal yang ada di BUMN untuk didistribusikan kepada proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi kepada masyarakat. DPR RI menilai tata kelola yang baik akan menjadi fondasi penting dalam mencegah adanya penyelewengan dan memastikan transparansi publik. Banyak aksi-aksi korporasi yang harus dikoordinasikan atau dilaporkan kepada Komisi 6 ya selaku DPR yang mengawasi Danantara ini secara legal ya, bahwa aksi-aksi korporasi itu antara lain tentang RKAP harus dikoordinasikan, tentang restrukturisasi, tentang privatisasi, hapus buku, hapus tagih ya, dan itu semua harus dilakukan, dilaporkan atau dikoordinasikan dengan DPR. Jadi memang tugasnya DPR itu kan memang kita harus mengawasi pemerintah ya. Dalam hal ini Danantara ini yang notabene dia akan mengelola dana yang segitu besar, 300 triliun dan 14.000 aset, itu tentunya kita harus awasin Mas. Jadi kita harus pastikan bahwa duit-duit yang di Danantara yang diinvestasikan itu harus pasti menyentuh masyarakat. Itu tugas kami sebagai DPR untuk mengawasi itu semua. Jadi jangan sampai dana-dana ini malah nyasar kemana-mana. Jadi persepsi bahwa Danantara yang tidak bisa diperiksa, itu salah total. Jadi Danantara ini sebuah badan yang selayaknya seperti badan yang lain, bisa diperiksa di mana-mana. Kita bisa pantau uang ini pada lari kemana, ya kita harus tahu. Kita akan pantau dan kita harus tahu. Badan Pengelola Investasi Danantara dapat berperan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi nasional dengan berinvestasi di sektor prioritas, seperti sektor energi terbarukan, manufaktur industri hilir, dan produksi pangan. Keamanan pengelolaan dana investasi ke sektor prioritas akan meningkatkan daya saing global Indonesia serta mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8%. Mudah-mudahan ini akan menjadi trigger terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Bahkan ini menjadi sumber pembiayaan bagi proyek-proyek yang multi-years, proyek-proyek yang berkelanjutan, proyek-proyek yang saat ini membutuhkan investasi segar. Nah, dengan adanya Danantara, kita tidak akan tergantung terus kepada investor, tergantung kepada pihak luar negeri, tetapi juga dengan Danantara ini, negara mempersiapkan pembiayaan untuk sektor-sektor produktif, utamanya terhadap hilirisasi, gitu ya, karena menghilirisasi terhadap 26 komoditas ini, tentu nilai tambahnya akan sangat besar. Selain terhadap nilai keuntungan, nilai pendapatan, ya, yang pada akhirnya juga menjadi dividen bagi negara. Tentu juga ini bisa menjadi pembiayaan bagi yang selama ini kesulitan untuk mencari pembiayaan.
DPR RI berharap Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara mampu bekerja dengan optimal demi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, DPR RI berkomitmen memaksimalkan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan BPI Danantara. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, seperti yang kita ketahui, membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang disukai Allah dan menjadi syafaat di hari kiamat nanti. Nah, dan di tengah hiruk pikuk parlemen nih pemirsa, Rumah Quran di Kompleks Parlemen ini hadir sebagai bentuk semangat menjalankan ibadah membaca ayat suci Al-Quran. Seperti apa Rumah Quran ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Pernyataannya Menteri Keuangan bahwa salarinya dalam program efisiensi ini. Lembaga penyiaran publik yang berada di bawahnya pemerintah gitu. Tapi akhirnya mereka juga terkena dampaknya. Ini menjadi kekhawatiran. ASN ini kalau dalam terminologi tadi itu dia tulang. Begitu kita sentuh tulangnya patah, maka kemudian akan membahayakan penyelenggaraan pemerintahan. Itu kebijakan kemarin menurut undang-undang yang harus diatur dalam peraturan pemerintah. Mereka harus diterminate dulu di P3K paruh waktu sampai nanti instansi yang berkaitan sudah cukup anggarannya, kemudian diproses lagi untuk jadi P3K penuh waktu. Tanpa efisiensi pun ya kemarin dengan tidak adanya kebijakan efisiensi agak ruwet. Apakah nanti ini kan pengangkatan P3K gelombang satunya itu ada di bulan Maret? Apakah nanti akan bergeser dengan efisiensi ini atau tetap dilaksanakan? 1,2 juta ini selesai. Masih banyak lagi PR tenaga-tenaga non-ASN yang selama ini bekerja dan mengabdi buat bangsa, negara, dan rakyat di tempatnya masing-masing yang harus kita pikirkan. Batas mana ini penyelesaian tenaga honorer ini yang dianggap tidak membebani anggaran negara? Pemirsa, tadi kita sudah membahas mengenai Rumah Quran di Komplek Parlemen. Nah, ini didirikan sejak Februari 2024 lalu, di mana Rumah Quran di Masjid Baitur Rahman Komplek Parlemen Senayan, Jakarta ini didirikan untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran dan juga membaca ayat suci Al-Quran. Tidak lepas dari dukungan para muzaki di lingkungan Setjen DPR RI, Rumah Quran diharapkan memberikan banyak manfaat bagi umat Islam di lingkungan parlemen. Nah, tentu tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan eksistensi Rumah Quran di Komplek Parlemen pada segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Hiruk pikuk atmosfer kesibukan aktivitas keparlemenan tidak melunturkan semangat untuk menggelorakan ibadah membaca ayat suci Al-Quran. Harmoni lantunan ayat suci itu terjaga dalam kegiatan Rumah Quran di Masjid Baitur Rahman Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman serta unit pengumpul zakat telah mendirikan Rumah Quran pada bulan Februari tahun 2024. Pembentukan Rumah Quran ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran membaca Quran bagi setiap umat muslim di Kompleks Parlemen. Rumah Quran ini memiliki 3 kelas pembelajaran, yaitu kelas tahsin, tilawah, dan tahfidz. Total, ada sebanyak 70 pegawai di lingkungan DPR yang mengikuti kegiatan Rumah Quran. Bagi umat muslim, membaca Quran merupakan wujud ibadah yang mendapat ganjaran pahala besar. Tak hanya itu, rutin membaca Quran diyakini dapat memberikan dampak positif bagi pegawai dan lingkungan kerjanya. Hal itu pula yang diharapkan oleh para pengajar di Rumah Quran. Para jemaah pengajian Rumah Quran ini
pada akhirnya dapat menularkan kebaikan dan ilmunya kepada lingkungan terdekatnya. Sebenarnya kita punya program yang insya Allah mudah-mudahan nanti dapat berjalan. Kita insya Allah akan membuat program rumah Quran yang lebih termanage, yang lebih terfokus dan memiliki jangka waktu. Dalam artian memiliki target, yang mana target ini kita tujukan untuk para jamaah sekalian, yang mana apabila mereka sampai pada titik target tersebut, kita mengharapkan mereka bisa mengajar kembali untuk di luar maupun untuk di kalangan keluarganya sendiri, seperti itu. Eksistensi rumah Quran di kompleks parlemen ini tidak lepas dari dukungan para pembayar zakat atau muzaki di lingkup Setjen DPR RI. Pasalnya, sebagian dana operasional rumah Quran berasal dari zakat profesi pegawai Setjen DPR RI. Dana itu dihimpun melalui unit pengumpul zakat atau UPZ Basnas Setjen DPR RI. Pembentukannya kami berfokus kepada bagaimana para guru di rumah Quran itu bisa terpenuhi honornya ya. Jadi karena ada beberapa kelas baik perempuan maupun laki-laki, alhamdulillah setahun ini kita penuhi honor-honor mereka ya sampai awal tahun ini juga. Nah, tentu ke depan di 2025 selain honor itu mungkin ada pengembangan program dari Rumah Quran Baitur Rahman. Insya Allah kita juga akan support ya, termasuk juga mungkin para pengelola Masjid Baitur Rahman yang alhamdulillah kita punya orang-orang yang komit dan full untuk memakmurkan masjid. Insya Allah kita juga akan pikirkan sebagai bagian dari pengembangan rumah Quran dan juga kemakmuran Masjid Baitur Rahman. Membaca Quran bukan sekedar aktivitas rutin yang dilakukan oleh umat Islam, melainkan sebuah ibadah yang penuh dengan keutamaan dan keberkahan. Al-Quran adalah petunjuk hidup, cahaya dalam kegelapan, dan obat bagi segala penyakit hati. Setiap huruf yang dibaca mengandung pahala, dan setiap ayat yang direnungkan membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Selasa 4 Maret 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat panja Balek DPR RI terkait dengan penyusunan RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Lalu pada pukul 14 waktu Indonesia Barat akan ada rapat dengar pendapat di Komisi 10 DPR RI terkait pendidikan di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, dan juga daerah-daerah lainnya. Dan pemirsa, banyak sekali agenda lainnya dan Anda dapat menyaksikan langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya dapat Anda akses di tvr-parlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Ada saya Elisa Purba dan juga rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang
yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina.